Teman-teman, gimana rasanya setelah menyimak materi-materi yang ada di Voice Note 3? Inhale, exhale, ya. Perlu tarik napas yang dalam dan juga mungkin perlu melepasnya pun dengan serileks mungkin. Nah, kalau kita summary-kan mungkin salah satu topik yang cukup penting dibahas di Voice Note 3 sebelumnya adalah tentang luka batin. Simple saja di voice note ini, dari mana sih kita tahu kalau kita sudah beres luka batin kita? Dari mana kita sudah tahu bahwa sudah sembuh? Ya. Nah, di sini teman-teman perlu kepekaan dari diri kita sendiri. Juga perlu namanya objektivitas, ya. Jadi bukan klaim sepihak kita saja yang mengklaim bahwa saya sudah sembuh kok, saya sudah move on kok dari luka batin saya sudah move on kok dari masa lalu saya. Ya entah itu luka batin dari pengasuhan waktu kecil, luka batin dari pasangan, luka batin dari lingkungan, apapun itu. Nah, parameternya apa nih? Salah satu parameter paling kuat yang perlu dicek adalah saat teman-teman mengingat kembali kejadian tersebut, apa yang teman-teman rasakan? Ya. Apakah masih ada perasaan kesal, sedih, kecewa, marah, sakit hati? Jika masih ada, berarti perlu dilanjutkan proses healingnya teman-teman. Ya. Tapi Pak, saya sudah berusaha melupakan. Nah, kan kita sudah sempat sounding sebelumnya bahwa apa yang sudah pernah terekam di otak kita itu ternyata nggak bisa dilupakan teman-teman, kecuali itu kerusakan otak. Itu kata para pakar di neuroscience, ya. Jadi banyak orang berharap dengan melupakan otomatis luka batinnya sembuh. Sayangnya tidak seperti itu cara kerjanya teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita tidak melupakan prosesnya, karena semakin berusaha melupakan biasanya kan jadi semakin kuat. Yang kita lakukan adalah kalaupun kita masih teringat peristiwa tersebut, rasanya sudah netral. Nah, ini adalah ciri-ciri bahwa kita sudah mulai move on teman-teman. Jadi bukan berusaha sekeras mungkin untuk melupakan, enggak. Tapi kita bisa membuat perasaan kita saat mengingat itu lagi udah netral. Nggak marah, nggak sedih, nggak sakit hati, dan lain-lain. Itu salah satu parameter utama. Nah, parameter berikutnya apa lagi? Nah, ini yang seru. Kita mungkin merasa sudah healing. Tapi coba deh cek dengan orang terdekat kita. Benarkah itu yang mereka lihat? Karena juri terbaik adalah orang terdekat kita, teman-teman. Apakah perilaku kita, sikap kita, perkataan kita, body language kita, tatapan mata kita, penggunaan kata-kata kita sudah membuat mereka nyaman selama ini? Atau malah masih ada hal-hal yang membuat mereka justru agak risih berinteraksi dengan kita, membuat mereka seperti menjaga jarak dengan kita, atau memilih untuk punya hubungan yang relatif normatif saja dengan kita, atau malah menutup diri dari kita. Nah, bisa jadi masih ada hal yang ternyata masih perlu kita untuk perbaiki lagi dan ada kaitannya dengan luka batin kita yang sebelumnya. Jadi teman-teman, ini lebih kepada friendly reminder lagi sih sebenarnya, bahwa boleh saja kita sudah mengklaim sudah sembuh luka batin, dan langkah baiknya kalau kita juga bisa melihat ini dari kacamata orang terdekat kita, bukan hanya dari klaim sepihak dari kita saja, ya. Yuk deh teman-teman, kita coba lihat dari kacamata mereka yuk, dan juga coba cek apa perasaan kita saat mengingat peristiwa masa lalu tersebut.
Selamat melakukan general check up.